Apa acaranya? Fadhal. Duduk sini. Duduk. 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 Ya Bahbar, sehat? Masya Allah. Apa acaranya? Hah? Ijazah. Natabarak, ngambil berkah, baca kitab dulu. Siapa yang baca? Siapa? Jangan. Sawa. Bismillah. Berapa orang semuanya nih? 176. Masya Allah. Bismillah. Sampingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa idza anasta min nafsika ayyuhal murid takasulan anit ta'ati wa tasaqulan anil khairati fakutha ilaihi bizimamir roja wa huwa an tadhkura laha ma wa'adallahu bihil alamina bi ta'atihi minal fawzil azim wan na'imil mukim war rahmati war ridwani wal khuludi fi fasihil jinan wal izza war rif'ati wasyarafi wal makanati indahu subhanahu wa inda ibadih. Wa idza ahsanta min nafsik mailan ilal mukhalafat au iltifatan ila sayyiati faruddaha anha bisautil khauf wa huwa an tuzakkiraha wa ta'idhaha bima tawa'adallahu bihi man asahu minal hawani wal wabali wal khizyi wal nakali wat tardi wal hirmani was-sogori wal khusran wa iyyaka wal wuqu'a fi ma waqa'a fihi ba'du syatihina minal istihanati bisanil jannati wan nar wa azim ma'azamallahu wa rasuluh wa amalillah li'annahu rabbuk wa anta abduh was'alhu ayyudkhilaka jannatahu wa ayyu'izaka min narihi bifadlihi wa rahmatih. Naam, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Tadi mungkin sudah didahului dengan hidangan jasmani dan sekarang hidangan rohani. Hidangan rohani lebih aula daripada hidangan jasmani, tapi hidangan jasmani tidak jauh lebih penting daripada hidangan rohani. Walhamdulillah ala hadzal ijtima', perkumpulan yang insyaallah mutazawirina fillahi subhanahu wa ta'ala wa mutajalisina fillah, saling berkunjung karena Allah dan saling duduk karena Allah. Karena sebagaimana yang telah antum ketahui, ada salah seorang yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia sedang di perjalanan untuk mengunjungi saudaranya karena Allah. Allah mengirimkan malaikat yang menyerupai sebagai seorang sosok manusia dan bertanya, orang tersebut mau kemana? Maka dia menjawab, saya mau mengunjungi saudara saya karena Allah. Kemudian malaikat tersebut yang menyerupa menjadi sosok manusia bertanya, apakah ada sesuatu utang jasa, utang budi atau apa?
saya ingin berkunjung kepadanya karena Allah. Maka malaikat tersebut mengatakan dan membuka identitasnya yang sebenarnya. Qala ana Rasulullah ilaikum, saya utusan Allah yang diutus kepada engkau, yaitu malaikat, memberitahukan sebuah berita kabar gembira kepada engkau yang niatnya untuk berziarah kepada saudaramu karena Allah, bahwasanya Allah akan memberikan cintanya kepada engkau dan segala dosanya diampuni, dan dia pun termasuk orang yang di dalam haditsil qudsi Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya walil mutazawirina fiyya walil mutahabbina fiyya. Berhak seseorang mendapatkan cinta aku bagi orang yang saling berkunjung karena aku, dan saling duduk karena aku, dan saling mencintai karena aku. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya laula, yang maknanya adalah bahwasanya jikalau tidak ada qiyamul lail wal julus ma'al ikhwan fillah, dan duduk bersama saudara, semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ma ahbabnal baga' fil ard, maka saya tidak akan pernah mau lama-lama hidup di bumi ini. Itu saking mulianya daripada apa yang didapatkan bagi orang yang saling berkunjung dan duduk karena Allah. Walhamdulillah, antum sudah melewati, ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun sekolah di pondok pesantren kita yang tercinta Al-Falah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung insyaallah, dan semoga antum termasuk nantinya orang yang sukses besok insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan ini semuanya pembelajaran, banyak cerita, 6 tahun, 7 tahun, berbagai macam cerita, cerita yang menjadi sebuah kenangan di masa yang akan datang, dan akan jadi cerita buat keluarga kecil antum nantinya. Dan di sini sebagaimana Imam Al-Haddad tadi dibacakan bahwasanya idza anasta min nafsika ayyuhal murid takasulan anit ta'at wa tathagulan anil khairat, jika nantinya engkau merasa berat untuk melakukan kebaikan, malas dari melakukan sebuah ketaatan, ini caranya, ini konsepnya, yang nantinya ya macam-macam. Selama di pondok pesantren 6 tahun 7 tahun kita dipaksa, kita dididik dengan dibiasakan datang ke musholla, sholat berjamaah. Nantinya setelah selesai belajar di sana, terkadang kita merasakan malas untuk melakukan ketaatan, berat untuk melakukan kebaikan. Ini caranya. Apa kata beliau? Fagudha ilaiha bizimamir raja, maka ikat dirimu dengan tali kekang, yang mana tali tersebut adalah tali pengharapan kepada Allah. Mobil khusus sholat 5 waktu jangan ketinggalan, rawatib dijaga, jangan sampai kecolongan. Dan di sini Al-Imam Al-Haddad mengatakan bagaimana mengekangnya dengan tali kekang pengharapan. Antadzkura laha ma wa'adallahu bihi minal amilina bi ta'atih. Kau ingatkan dirimu tentang janji Allah bagi orang yang taat kepadanya. Apa janji Allah? Minal fauz, dia bakal dapat keberuntungan. Bukan sekedar keberuntungan, akan tetapi al-azim, keberuntungan yang besar. Wan na'imil mugim, nikmat yang abadi. War rahmati war ridwan, begitu juga kasih sayang dan keridhaan dari Allah. Wal khulud fi fasihil jinan, dan kekal nantinya di dalam surga. Wal izz, dan kemuliaan. War rif'ah, begitu juga derajat yang tinggi. Was syaraf, kemuliaan. Wal makanah, kedudukan yang mulia.
indahu subhanah, di sisi Allah, wa inda ibadih, dan di sisi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang lebih penting lagi dari itu, cari teman yang baik. Kan nantinya ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang melepas masa lajangnya, terserah. Tapi yang penting cari teman yang baik. Cari teman yang baik. Dan satu lagi, jangan pernah melupakan jasa sosok seorang guru yang pernah mengajarkan antum meskipun hanya satu huruf. Jangan pernah. Tuh, tanda seorang santri yang mendapatkan keberkahan dari ilmunya, dia tidak akan pernah melupakan siapapun orang yang pernah mengajarkannya tentang kebaikan, apalagi ilmu agama. 10 tahun akan datang, mungkin orang yang dulunya mengajari kita ketika kita di awal-awal masuk di pondok pesantren Al-Falah, beliau 10 tahun akan datang sama seperti itu. Namun penghormatan kita harusnya jauh lebih kita tingkatkan lagi. Kepedulian kita kepada guru-guru kita yang pernah mengajari kita, meskipun beliau tidak kenal sama kita, meskipun beliau tidak kenal sama kita. Santri yang baik harus selalu perhatian sama guru-gurunya. Dan ketika nantinya antum datang ke pondok pesantren Al-Falah, jaga sikap. Segala peraturan yang dulunya antum taati, jangan antum langgar ketika antum datang ke pondok pesantren Al-Falah. Mungkin antum paham yang anda maksud. Meskipun segalanya sudah bebas dari ini, itu, dan lain sebagainya, tapi ketika antum datang ke pondok pesantren Al-Falah, jangan pernah melakukan sesuatu yang dulunya menjadi sebuah peraturan penting di pondok pesantren Al-Falah. Mungkin mengerti lah yang anda maksud. Jangan, udah di luar aja. Masuk pondok pesantren Al-Falah tak adab, jaga adab. Karena Al-Muallim Syekh Muhammad Sani, beliau tidaklah memberikan nama pondok tersebut pondok pesantren Al-Falah, melainkan adalah harapan beliau setiap orang yang pernah duduk di pondok pesantren tersebut adalah menjadi orang yang beruntung. Bukan hanya beruntung di dunia, tapi keberuntungan yang sifatnya abadi, yaitu keberuntungan di negeri akhirah. Apapun itu profesinya, ilmu agama yang telah antum dapatkan dijaga. Sering sudah anda sampaikan, orang yang dapat ilmu manfaatnya ada yang kelasnya kelas rumah tangga, kelas RT, kelas RW, kabupaten, dan lain sebagainya. Terus ada yang diambil manfaat oleh orang banyak. Walhasil, apa yang selama ini antum perjuangkan di pondok pesantren Al-Falah, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Dan nantinya kalau sudah sukses, ada yang sukses ini dan sebagainya, jangan pernah melupakan teman-teman yang dulu satu perjuangan. Yang dulu satu perjuangan nama kita di pondok pesantren, Masya Allah. Jadi sampai kapanpun kita masih menjadi seorang santri. Sampai kapanpun, sampai kapanpun status kita masih menjadi seorang santri. Tidak akan pernah terlepas dari pundak kita, dan itu adalah status yang istimewa. Mudah-mudahan kita semua diberikan adab yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nantinya sebelum antum meninggalkan pondok pesantren, usahakan khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Usahakan. Dan Al-Fagir pribadi banyak-banyak minta maaf. Mungkin selama kita at-tadzakur, selama kita ngumpul di sana, mungkin ada sikap, perilaku ataupun perkataan yang kurang berkenan, dan semuanya itu semata-mata adalah untuk memberikan pendidikan yang baik terhadap semua yang mau mengambil sebuah manfaat. Dan ingat, yang namanya nuntut ilmu tidak ada kata-kata selesai, tidak ada kata-kata tamat, tidak ada kata-kata lulus.
Al-istizadah minal ilmi ilal mamat. Yang namanya nuntut ilmu sampai mati. Dan itu adalah merupakan wasiat yang Al-Faqir langsung dapat dari guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yaitu al-istizadah minal ilmi ilal mamat, sampai mati nuntut ilmu. Begitu juga yang mau kerja atau nuntut ilmu kemana aja, pesan ana seperti yang disampaikan oleh Nabi, ittaqillaha haitsuma kunt. Dimanapun antum berada, jadikan modal terindah antum adalah ketakwaan kepada Allah. Insya Allah bakal selamat. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ilmu yang sudah didapat membawa keberkahan insya Allah. Mudah-mudahan semuanya sukses. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang bermanfaat insya Allah. Dan ingat, cari kawan yang baik. Cari kawan yang baik. Barakallahu fikum. Walaupun nantinya di mana aja sekolahnya, cari kawan yang baik. Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. An-nas ajnas, man jalas jalas. Cari teman yang baik. Ya khair, mungkin ada masukan dan lain sebagainya atau apa. Fadhal. Setelah ini kemana lagi? Rutenya kemana lagi? Abdul Basit. Nah, kalau kemalaman nantinya, dan hati-hati di jalan, hati-hati semuanya. Mungkin ada masukan dan lain sebagainya. Fadhal. Kenapa? Berdiaman, ngantuk atau apa? Ada Sayyidina Musa alaihi salam pernah bermunajat kepada Allah. Ilahi man ahabban nasi ilaik. Man ahabbun nasi ilaik. Ada Sayyidina Musa bermunajat kepada Allah. Ilahi man ahabbun nasi ilaik. Siapa orang yang paling kau cintai? Matikan. Gala man ahabbun nasi ilaik. Siapa orang yang paling kau cintai wahai Allah? Gala alimun yatlubu ilma. Orang yang paling aku cintai orang yang udah punya ilmu tapi dia mau masih nuntut ilmu sama orang lain. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Sayyidina Ali mengatakan agallun nasi qimatan, orang yang paling rendah nilainya adalah agalluhum ilma, orang yang paling sedikit ilmunya. Dari karenanya nuntut ilmu sampai wafat. Niatkan nuntut ilmu sampai wafat. Karena kalau udah kita niatkan, meskipun nantinya udah tua, kita di atas kasur karena udzur, maka Allah akan memberikan seseorang ala qadri niyatih. Dari karenanya kebanyakan para syuhada dari umatku, kata Nabi Muhammad, ashabul furush, orang yang ada di atas kasurnya, tapi Allah melihat niat baiknya. Ya akhir. Barakallahu fikum. Ada lagi? Naam. Artinya siapapun orang yang berbuat baik sama kita, dan tidak ada kebaikan yang melebihi dari kebaikan yang lainnya, melainkan ketika orang mengajarkan ilmu pengetahuan agama kepada kita. Meskipun sedikit orang tersebut mengajarkan ilmu kepada kita, tetap dia itu adalah orang yang berjasa buat kita. Karena Rasul dalam hadis yang lain mengatakan, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa orang yang pernah melakukan kebaikan buat kalian, balas kebaikannya. Jika kalian tidak mampu untuk membalasnya, maka doakan dia. Begitu. Bahkan sedekah yang paling afdal adalah ketika kita memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Ini nantinya ada yang lulus, ada yang ngajar. Bahkan ngajar anak-anak TK Al-Quran. Jangan pernah minder. Buat apa kita minder? Ngajar Al-Quran. Oh, udah lama 7 tahun di pondok, masa iya ngajar TK Al-Quran? Itu bukan sembarang. Pengajar Al-Quran bukan sembarang. Sampai Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama.
Jadi siapapun orang yang mengajarkan kita, kadang-kadang nih maaf, guru kita ada yang guru kelas ini dan lain sebagainya, kan kita di Al-Falah kan ada tajhizi, ada wusta, ada ulia. Kadang-kadang kita memandang sebelah mata kepada guru yang tingkat bawah. Jangan. Nah, sering mungkin antum mendengar di media sosial, perilakumu terhadap gurumu adalah menunjukkan kualitas ilmumu. Halas. Ada guru ketemu di Jalan Salim, kenalkan ulun ini, mobil khusus kalau ketemu Al-Fagir, jangan sungkan datang, ulun alumni ini. Kadang-kadang karena kebanyakan ya, kadang-kadang kada ingat, akan tetapi selalu ingat di dalam doa, insyaallah. Ya khair. Ada lagi? Bingung? Karena masih belum stabil, habis makan gak ada kawa ini itu lain sebagainya. Belum stabil. Ayo. Minta maaf apa adanya, jamuannya seadanya aja, mudah-mudahan. Karena nikmatnya makan itu bukan dilihat dari lauk pauknya, tapi nikmat makan itu dilihat dari laparnya. Karena anak udah ngitung, udah dari pagi tadi antum datang, masya Allah sampai ini mungkin lapar dan lain sebagainya. Insya Allah itu nikmatnya makanan bukan dilihat dari lauk pauknya, tapi dilihat dari laparnya dan kesehatannya dan juga kebersamaannya. Bukan tentang apa yang kita makan, tapi bersama siapa kita makan. Lulus juga akhirnya, masya Allah. Udah SP1 udah. Haula wala quwwata illa billah. Yang hendak buka barbershop, silahkan. Tapi barbershop yang bertakwa, ketika datang waktu sholat, ntar dulu kita sholat jamaah dulu, kan seperti itu. Barbershop yang bertakwa, orang dilandasi dengan ilmu. Begitu juga yang kuliah dan sebagainya, semuanya ada remnya, ada filternya. Ada filter. Kalau pakai filter itu enak. Ada filternya, ada remnya. Nah itulah. Insya Allah di mana-mana ada anak-anak pondok pesantren Al-Falah. Ya khair. Janjinya jam berapa? Oh yang bahasa. Ada lagi marhaba. Masya Allah. Pertanyaan sedini luar biasa. Tahu pertanyaannya apa? Apakah harus mencari murabbi mursyid? Ini luar biasa. Luar biasa. Sesuai lawan kopiah. Sesuai dengan kopiah. Wal insan, sampai di sini dikatakan, ini antum ya haruslah punya kitab yang semacam ini. Ini luar biasa. Beliau mengatakan di sini, ini adab sulukil murid, bahwasanya wal takun ayyuhal murid inayatun tamatun bi suhbatil akhyar wa mujalasatis salihin al abrar. Kita harus punya perhatian khusus untuk senantiasa punya hubungan dengan para akhyar. At-ta'alluq bi ahli sir yabdu laka sir. Ketika engkau punya hubungan, koneksi sama orang-orang yang akhyar, maka keberkahannya akan kau dapatkan, tergantung seberapa besar keterkaitan dan koneksi hatimu sama beliau. Wa mujalasatis salihin, dan begitu juga duduk sama orang saleh. Wal takun syadidal hirsi ala talabi syaikhin salihin mursyidin nasihin arifin bisyari'ah salikin lit tariqah dhaigin lil haqiqah kamilil aql wasi'is sadr hasanis siyasah arifin bi tabaqatin nas mumayyizin baina gharaizihim wa fitarihim wa ahwalihim. Begitu juga engkau harus memberikan perhatian khusus untuk mencari syekh saleh,
mursyid, nasih. Dari karenanya kata Habib al-Habsyi, man la sahib fi zamanih syekh arif makin marrat hayatuh wa huwa ma'dud minal muflisin. Orang yang seumur-umurnya tidak pernah punya hubungan dengan syekh arif makin, maka dia itu termasuk orang yang rugi. Malam Ahad kemarin kita ada Zoom sama guru mulia Habib Omar. Dengan sibuknya beliau masih menyempatkan Zoom sama santri-santrinya. Dan beliau mengatakan di sana, seandainya sulit kita untuk mencari syekh murabbi mursyid, memang kan di dalam kitab itu tabagatnya, urutannya perbanyak sholawat. Dan juga di samping perbanyak sholawat, baca kitab-kitab mereka, kata beliau. Ada kitab Imam Haddad, Risalatul Muawanah yang antum baca kelas 3 Wusta. Masih ada kitabnya? Ada, alhamdulillah. Ada ya, alhamdulillah. Masih ada kitabnya, baca. Baca kitabnya. Kitab-kitab mereka ada, kitab-kitab para aulia was salihin wal atqiya. Dan jangan sampai kita terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang ada di akhir zaman. Membenci orang yang harusnya kita cintai dan mencintai orang yang harusnya tidak layak untuk dicintai. Jadi kitab-kitab mereka ada, baca, amalkan, insya Allah kita akan mendapatkan sebuah sir dari sahibul kitab tersebut. Nah itu insya Allah. Paham? Nah, ada lagi. Atau ada yang mau baca qasidah? Fadhal. Ada yang mau hendak baca qasidah, silahkan. Yang mau terbang ada di belakang sana, rolling ada di belakang sana, fadhal. Yang hendak bertakun silahkan, yang hendak ini itu silahkan. Syawal. Ini bulannya bulan Dzulqa'dah, bukan bulan Syawal. Ayo. Marhaba. Ingin bertanya, Ustaz. Bertanya apa bertakun? Bertakun. Bagaimana pemimpin yang bagus menurut kitab dan pandangan pian? Itu aja gitu. Seorang pemimpin yang bagus dan mantap menurut pian. Pemimpin apa maksudnya? Dalam bidang hal kecil, mungkin dari pemimpin dirinya sendiri dulu, keluarganya atau orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan akan melahirkan sebuah kemuliaan. Dimanapun ketakwaan diletakkan, pasti akan melahirkan sebuah kemuliaan. Itu jawaban yang singkat dan padat. Taqwa ilahul alamin fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad darain fastamsik biha walzam tanal ma tashtahihi wa tad'i. Mau engkau jadi pemimpin terhadap dirimu, jadilah pemimpin yang bertakwa. Pemimpin keluargamu, jadilah pemimpin keluarga yang bertakwa. Daerahmu, kabupatenmu sampai negara, jadilah pemimpin yang bertakwa. Khalas. Nah. Ayo, apa lagi? Jangan gugup, kenapa gugup? Cara supaya selalu istiqomah dalam beramal soleh itu ya Ustaz. Karena ulun ini selalu kayak kena tekanannya istiqomah, kan ada sudah kayak membacain bujuran. Tadi sudah kita jawab sebenarnya. Yang dibaca kitab tadi sudah kita jawab.
Kan istiqamah itu kita terus menerus dalam mengerjakan ketaatan. Akan datang saatnya kita berat, malas. Nah, caranya apa? Fagudha bizimamir raja. Ikat dirimu itu dengan tali pengharapan kepada Allah. Dan satu tali lagi, tali khauf. Tadi sambungannya ada. Kalau kita ingin melakukan kemaksiatan, ada terlintas kemaksiatan, maka di samping raja al-khauf. Dari karena itu, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an mimma razaqnahum. Paham? Paham. Ya, khalas. Apa? Jangan gugup. Ya, apa lagi? Ada yang nak bersyair atau apa? Fadhal, silahkan. Apa? Oh, mic. Ada yang nak bersair, silakan. Terbang ada, rolling ada. Ustaz, bertakun. Misalkan saya ada di kampung tuh orang pengarasan, saya mengganggu kehidupan kita, tapi orangnya tertuha kayak apa menghadapinya? Orangnya tertuha pada kita. Habis itu pengarasan. Kayak pacaran menghadapinya ditagur ada mengarasi. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang pengasih. Yang maksud ibadur rahman adalah afadilul ibad, hamba yang istimewa di sisi Allah. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di permukaan bumi dalam keadaan hina. Dan apabila orang jahil mengejek mereka, menghina mereka, mengganggu mereka, apakah membalasnya dengan cacian, hinaan, gangguan sama seperti itu? La, galu salama. Yang keluar adalah kalimat-kalimat yang baik dan sesuatu yang menenteramkan dan menyejukkan. Dari karenanya la ilaha illallah dalam ayat Al-Quran itu apa? Yang akhir ayatnya itu wa'arid anil jahilin. Apa awalnya? Masya Allah, itu membuat Al-Quran. Hah? Ada? Hah? Yang akhir ayatnya wa'arid anil jahilin. Apa? Apa? Terus. Hah? Apa? Ada yang ingat? Wa'rid 'anil jahilin. Apa? Ada apa? Ada. Itu semua akhlak yang baik ada di situ terkumpul semuanya. Ada. Khudhil afwa. Naam. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Naam. Khudhil afwa. Jadilah orang yang pemaaf. Wa'mur bil urfi. Kemudian hendaklah kita menegakkan, memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, sebisanya berpaling dari mereka. Karena kelembutan adalah senjata yang paling tajam dalam mematahkan sebuah kekerasan. Kalau antum membalas kekerasan dengan kekerasan, maka tidak akan pernah mampu menghilangkan kekerasan tersebut. Paham? Tambahkan. Ada lagi? Marhaba. Mikrofonnya ambil. Cabut aja. Afwan Ustaz, bertakun di hadis itu kan ada yang wat bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, itu dari kesalahan apabila kita iringi dengan perbuatan baik, ini saya terhapus Ustaz. Nah,
itu kita tetap dapat konsekuensi lah dari kesalahan yang kita lakukan di masa lalu meskipun kita sudah berbuat baik. Ini masalahnya bukan masa lalu. Ini masalahnya bukan masa lalu. Di sana kalimatnya wa atba'is sayyi'atal hasanah. Ketika engkau melakukan kesalahan langsung diiringi dengan kebaikan, bukan sehingga kebaikan yang kau lakukan setelah melakukan keburukan menjadi kafarah, penebus dari keburukan yang kau lakukan. Bukan kebaikan yang kau lakukan adalah penebus dari dosa yang telah lalu. Namun Allah maha pengampun, Allah maha luas rahmatnya. Jika seseorang benar-benar bertaubat kepada Allah, illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, dalam surah Al-Furqan. Nah, orang yang illa man taba, kecuali orang yang taubat, wa amana, beriman, wa amila salihah, dan beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka merekalah orang-orang yang keburukannya bakal diganti dengan nilai kebaikan. Dan besok di hari kiamat, orang yang benar-benar taubat kepada Allah, semua saksi-saksinya tidak dihadirkan pada saat itu, baik anggota tubuhnya atau tanah yang dia berpijak pada saat melakukan kemaksiatan. Kalaulah besok di hari kiamat dia sudah tidak lagi dituntut atas kezaliman yang pernah dia lakukan karena dia sudah bertaubat, maka Allah lebih mulia untuk tidak menghadirkan, mendatangkan sebuah kesialan dalam hidupnya dikarenakan akibat dari kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, ayo, ada lagi apa? Ustaz, bedakun lebih afdol, lebih bagus yang mana antara dua keadaan? Yang pertama, miskin bertakwa atau kaya bertakwa? Kira-kira kalau Ikam disuruh milihnya yang mana? Miskin bertakwa. Kenapa? Hah? Takutan kenapa? Orang yang bertakwa tidak akan pernah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi takwa dimanapun diletakkan pasti akan mendatangkan sebuah kemuliaan dan kebaikan. Dari karenanya orang tua antum mendidik antum di Pondok Pesantren Al-Falah, menitipkan antum di Pondok Pesantren Al-Falah, bukan di sana tujuannya untuk menjadi orang yang, memang itu ada tujuan, tapi itu adalah nomor yang paling terakhir. Yang paling intinya adalah bagaimana antum tahu tentang ilmu pengetahuan agama, sehingga apapun nantinya status antum, profesi antum, maka itu tidak dikhawatirkan bagi mereka. Orang tua tidak salah mempersiapkan harta buat anak-anaknya setelah dia wafat agar sesuatu yang diwaris nantinya, tapi ketahuilah peninggalan terbaik dari orang tua terhadap anaknya adalah pendidikan yang mulia, yang itu adalah pendidikan agama, yang melahirkan adalah rasa takut kepada Allah, dan itu adalah buah dari ketakwaan kepadanya. Maka dari karenanya apapun profesi kita nantinya, karena semuanya masing-masing profesinya, ada yang jadi bos barbershop dan lain sebagainya, tapi jadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia punya pondasi. Dimanapun diletakkan ketakwaan pasti akan mendatangkan kemuliaan dan kebaikan. Paham? Ya, dan sugih kamu. Ada lagi? Fadhal. Ini ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, bagaimana cara menjaga hati? Misalnya ada orang kampung atau orang lain yang menyambati, "Geus napi ke menuntut ilmu jar? Kada terpakai jua, baiknya udah saya menuntut ilmu." Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita menyikapi pas di kampung melihat orang-orang yang lebih tua dari kita itu kayak melakukan yang menyalahi agama, Ustaz. Entah itu cukup dengan doa, dengan hati aja mendoakan sidin, atau kayak apa, Ustaz? Ya. Apapun perkataan orang, komentar orang di luar sana, jangan terlalu baper menghadapinya.
Hadzal Imam Syafi'i ketika masuk Mesir, beliau dapat info ada orang yang tidak senang sama beliau, ada orang yang tidak suka. Beliau cuma senyum dan beliau menggubah sebuah syair, qad qila anna Allah dzu walad wa anna khairal khalqi qad kahana ma salimallah min bariyatihi wala nabiyyal huda fa kaifa ana. Allah ada yang mengatakan punya anak, dan makhluk terbaik Nabi Muhammad adalah seorang dukun. Ma salimallah min bariyatihi, Allah tidak pernah terselamatkan dari cacian, hinaan dan cibiran makhluknya. Wala nabiyyal huda, begitu juga Nabi Muhammad sang pembawa petunjuk. Fa kaifa ana, bagaimana saya? Biarkan mereka ini itu dan lain sebagainya. Ana pernah menyampaikan dalam suatu pengajian, menghimbau kepada semua orang tua jangan pernah mengecilkan semangat anak-anaknya, jangan pernah menjadikan anaknya minder setelah selesai pondok pesantren, setelah sekolah di pondok pesantren. Kenapa? Karena anak yang sekolah di pondok pesantren semuanya tidak ada yang gagal, semuanya sukses. Sekali lagi Anda tekankan, beruntung orang tua yang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren dimanapun, bil khusus yang saat ini santri kita di Al-Falah, tidak ada yang gagal dalam jenjang menuntut ilmu di pondok pesantren. Mereka semuanya sukses. Bas Allahumma, kesuksesan yang mereka dapatkan semuanya menurut porsinya masing-masing. Ada kesuksesan yang dia dapatkan porsinya porsi rumah tangga, ada porsi kampungnya, ada porsi kotanya, ada porsi macam-macam, semuanya sukses. Dari mana orang tua tersebut menganggap bahwasanya sia-sia menuntut ilmu? Beginilah Al-Imam Suyuti mengatakan, al-alim indal awam. Ente mau tahu orang alim menurut orang awam itu siapa? Man sa'idal mimbar, siapa yang naik mimbar itu alim. Padahal orang alim itu bukan hanya sekedar pintar bicara, tapi mereka yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah orang awam menilai, al-alim indal awam man sa'idal mimbar. Ada menurut orang-orang, jangan diperhatikan, jangan dipedulikan. Kemudian yang kedua, masalah orang tua. Bagaimana di sana ada yang melakukan sebuah amar ma'ruf nahi munkar, harus kita tegakkan. Setidaknya kita paling minimal membenci kemungkaran tersebut dan berupaya untuk menghilangkan itu kemungkaran meskipun bukan dari kita. Begitu juga kebaikan tidak harus datang dari kita, bisa jadi dari orang lain. Kita perintahkan orang lain yang mungkin didengar oleh orang tua tersebut untuk agar dia menghilangkan atau agar dia meninggalkan kemungkarannya dengan cara yang baik. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allahu a'lam. Ayo. Ada lagi? Cairkan suasana dulu, ya Allah. Siapa yang nak bersair? Fadhal. Kalau hendak berterbang, ambil terbang di belakang sana, rollingnya dari sana. Atur dulu baru bersair, atur dulu baru bersair. Siapa yang menapaknya tuh ambil tuh. Ada bertapak. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ana mashghulun bila ilaha an jami'il kauni jumlah. أنا مشغول بلا إله عن جميع الكون جملة فإذا ما قبل ماذا قل هو صاب المولى أخذته روح حتى لم تبغ فيه فضلا أخذته روح حتى
لم تبغ فيه فضلا راه أنس راه قدس ليست الراحة المدلة نسمة القرب حبات من ربوع العامرية نسمة القرب حبات من ربوع الأميرية أطربت روحي وسري حين أحدث للتحيات وسرت في القون منها نفحة عنبرية وسرت في الكون منها نفحة أنبرية فاروي عني من حديثي إن تكون يا سعد أهلا إنه سير شريف ليس للأغيار يذكر إنه سير شريف ليس للأغيار يذكر إنه معنى لطيف عند جميع الناس يستر اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدا السادات يا باب الهما يا سيدا السادات تقدم
وصف الزمان بمدح طه واقتسل وصف الزمان بمدح
sini Al-Fagir diminta untuk memberikan ijazah sebagaimana yang Al-Fagir ambil dari guru mulia Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mudah-mudah aja dah supaya bisa diamalkan, supaya antum bisa terhubung sama beliau. Karena yang namanya ijazah itu adalah mengikat gerbong yang tadinya terpisah dengan gerbong yang udah terikat dengan gerbong sebelumnya, kayak kereta api. Ada gerbong kereta api, kepalanya di sana, ada yang terpisah, kita ikat lagi, sehingga siapa yang masuk di gerbong tersebut, kemana kepalanya ngebawa, dia bakal sampai. Adalah ijazah, hadhil ijazah yang mudah-mudah aja, yaitu ijazah Wirdul Latif, yang ana mengharap antum membaca itu Wirdul Latif pagi dan sore hari. Jangan ketinggalan, karena semua ummahatul adzkar ada di dalam Wirdul Latif. Seluruh ummahatul adzkar ada di dalam Wirdul Latif. Semuanya pokok-pokok adzkar yang ada, yang warid dari Nabi Muhammad terkumpul dalam Wirdul Latif. Maka amalkan Wirdul Latif pagi dan sore hari. Wa kama ajazani Syekhi Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, in sahhat lana al-ijazah ajaznakum jami'an. Hadratin Nabi al-Fatihah. Apa lagi? Sesi apa lagi? Sesi musaf ya. Berdiri apa? Berdiri aja deh. Berdiri apa duduk? Ya, marhaba. Setelah musafah apa? Foto. Setelah foto salat asar. Salat asar yang masih belum mengambil wudhu, di sini ada tempat wudhu, samping ada, depan ada hammamat, bangunan depan ada tempat wudhu ada di sana. Nah, ya khair, masya Allah, barakallah. Halo, bismillah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة بعث نظر محمد الذي أعطاه يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي ورب اغفر لي ولوالدي ورب اغفر لي ولوالدي ورب اغفر لي ولوالدي ورب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين أنجز لنا من رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لكل ما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعلنا من ثاني الخير مغلاقا للشر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ya khair. Ntar ya seberatan ala kadarnya jamuan dan lain sebagainya. Jaga adab dan jaga adab. Allah fil adab. Jaga adab karena orang yang berilmu yang paling utama baginya adalah adab. Ntar ya seberatan. Ampun maaf tahalal minta ridha. Ya khair, mudah-mudahan bertamuan pulang jenanya.